Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Jovitasari dari kelas 4C, mata kuliah statistik. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya, yaitu melakukan uji antara dua data yang saling berpasangan menggunakan uji dependen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan uji dependen? Uji dependen atau Paired Sample T-Test adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang saling berpasangan. Tujuan dari uji dependen ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Di sini jenis datanya ada 4. Yang pertama, data kuantitatif, skala interval atau rasio, data berpasangan, selisih data berdistribusi normal. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu ada H0 dan H1, atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi, jika hipotesis 0 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang jauh. Kemudian, jika hipotesis alternatif terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dasar pengambilan keputusan. Keputusan uji. Jika T hitung lebih dari T tabel atau sigma kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Asumsi atau syarat uji dependen. Data berasal dari responden yang sama, berpasangan. Data berskala interval atau rasio. Selisih data berdistribusi normal. Tidak terdapat outlier atau outlier yang ekstrim. Contoh kasus penelitian. Seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru yang diterapkan di kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengetahuinya, guru memberikan tes awal pre-tes kepada 8 siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran baru. Setelah proses pembelajaran selesai, guru kembali memberikan tes akhir post-tes kepada siswa yang sama. Data nilai sebelum dan sesudah pembelajaran kemudian dianalisis menggunakan uji dependen atau Paired Sample T-Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan setelah metode pembelajaran baru diterapkan. Jadi di sini langsung saja kita masuk ke praktek Excel-nya. Nah, di sini saya memiliki 8 siswa dengan nama Andi, Denny, Citra, Denny, Edi, Vika, Gani, dan Hani. Ini adalah nilai sebelum mereka melakukan pembelajaran atau sebelum mereka melakukan tes. Kemudian ini nilai sesudah mereka melakukan tes. Jadi di sini kita akan menghitung selisih sebelum mereka melakukan tes dan sesudah mereka melakukan tes. Kita tulis saja di sini sama dengan X1 dikurang X2. Kita enter, maka ini hasilnya kita tarik saja ke bawah seperti ini. Kemudian kemudian D ini kita kuadratkan. Hasil dari D ini kita kuadratkan. Jadi kita tulis lagi di sini sama dengan kita klik, kemudian kita kuadratkan. Kita enter, kemudian kita tarik.
Nah, setelah itu di sini kita akan menghitung jumlahnya. Kita menggunakan rumus sum. Kita tarik saja ke bawah. Kita enter. Nah, hasil pada D kuadrat ini tidak valid, jadi kita ulangi saja. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Kemudian kita blok. Kita enter. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian N1. N1 itu adalah jumlah siswa. N itu jumlah siswanya, karena kita di sini memiliki 8 siswa. Nah, jadi kita tulis saja seperti ini. N itu kan 8, kita memiliki jumlah 8 data siswa kan. Terus kita kurang 1. Kita enter. Jadinya 7. Kemudian jumlah D kuadrat. Kita tulis saja sama dengan jumlahnya. Kita enter. Akan muncul. Kemudian untuk menghitung jumlah D, kita sama dengan kita masukkan jumlah D yang tadi di sini, yaitu 26. Kemudian kita kuadratkan 2. Hasilnya 676. Kemudian untuk menghitung S, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini ya. Jadi, sesuai dengan rumus, kita akan sama dengan dulu akar ini, kita menggunakan rumus SQRT. Kemudian kita buka kurung lagi. 1 dibagi N kurang 1-nya tadi kan kita sudah mencari dan ketemu 7. Kita tuliskan saja 7 tutup kurung dikali sigma D2. Sigma D2. Ini ya. Kita kurung lagi. Kemudian sigma D2. Salah. Nah, seperti ini. Kita kurang dengan jumlah sigma D. Ini ya. Setelah itu kita bagi dengan N. Jumlah N tadi kan ada 8. Kita tuliskan saja 8. Setelah itu kita tutup kurung. Setelah itu kita tutup kurung sampai kurung yang awal itu mendapatkan pasangan seperti ini. Kemudian kita enter saja. Nah, ini hasilnya. Kemudian, jika menghitung T, kita tuliskan dulu sama dengan sigma D. Kita buka kurung terlebih dahulu. Sigma D. Oh, salah. Bukan ini ya. Jadi kita menggunakan ini hasil dari D tadi dibagi N. Di sini kan tulisannya sigma D dibagi N. Berarti N-nya tadi 8, kita tuliskan saja. Tutup kurung dibagi
buka kurung, S tadi kita klik saja. Nah, setelah itu kita bagi, karena di sini ada akar, kita tulis dulu SQRT tadi. Seperti ini. Kemudian N-nya tadi kan 8, kita tulis lagi 8. Kita tutup kurung sampai kurung yang awal mendapatkan pasangan seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kan sudah diketahui. N-nya adalah N kurang 1 adalah 7. Kita hitung aja DF-nya di sini sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita mendapatkan 005. Kemudian kita hitung ke bawah sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita akan mengambil titik potongnya. Titik potongnya adalah 2,365. Jadi, nilai signifikan atau hasil pengujian hipotesis diketahui T hitung sama dengan min 5,245. Ini adalah nilai T hitung ya. Jadi nilai T hitung sudah diketahui, kemudian kita hilangkan saja negatifnya. Kemudian nilai T tabelnya tadi seperti yang sudah kita cari yaitu 2,365. Ini adalah titik potong, hasil dari titik potong tadi. Kemudian taraf signifikannya 0,05. Derajat kebebasan DF-nya adalah 7. Keputusannya karena T hitung 5,245 lebih dari T tabel 2,365, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan uji, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi, terdapat perbedaan signifikan dari sebelum diadakannya tes dan sesudah diadakannya tes. Jadi, sebelum diadakannya tes, nilai mereka lebih rendah dibandingkan dengan sesudah mereka melakukan tes. Jadi nilai mereka tuh menjadi naik karena mereka melakukan tes. Kemudian makna hasil analisis. Maknanya, hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan berhasil meningkatkan nilai siswa. Hal ini terlihat dari nilai setelah perlakuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai sebelum perlakuan. Karena hasil uji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran atau perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian, uji dependen membuktikan bahwa perubahan nilai yang terjadi bukan sekedar kebetulan, tetapi merupakan perubahan yang signifikan secara statistik. Kesimpulan, uji dependen digunakan untuk membandingkan dua data yang saling berpasangan. Analisis dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Hasil menunjukkan T hitung min 5,245 dan T tabel 2,365. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Manfaat: mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap objek penelitian. Untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan analisis statistik. Dan banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, kesehatan, dan eksperimen. Sekian penjelasan dan praktik dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan sulit dimengerti. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.